Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Rahman SKM MPH. Saya adalah salah satu dosen program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halewaleo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT PT di bidang pengajaran. Pada semester 6 ini, saya diamanatkan untuk mengampu mata kuliah analisis kebijakan kesehatan dengan kode mata kuliah CAA 66082. Mata kuliah ini diampu oleh dua dosen, saya sendiri Rahman SKM MPH dan Ibu Dr. Nani Widya SOS. Pokok mata kuliah ini yaitu USKS. Deskripsi singkat mata kuliah analisis kebijakan kesehatan. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar analisis kebijakan kesehatan, safety kebijakan kesehatan, bagian setting, analisis formulasi kebijakan, analisis implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, konsep health impact assessment, metode health impact assessment, analisis lingkungan kebijakan, analisis stakeholder, rekomendasi dan advokasi kebijakan, kebijakan kesehatan Indonesia dan strategi penyelenggarakan kondisi proyek. Adapun kemampuan akhir di tiap tahapan pembelajaran subjek NK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar analisis kebijakan kesehatan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis segitiga kebijakan dalam analisis kebijakan kesehatan. Ketiga, mahasiswa mampu melakukan agenda seku dalam pengurusan kebijakan kesehatan. Keempat, mahasiswa mampu melakukan formulasi kebijakan dalam pengurusan kebijakan kesehatan. 5. Mahasiswa mampu memformulasikan analisis implementasi kebijakan kesehatan. 6. Mahasiswa mampu melakukan evaluasi kebijakan kesehatan. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep health impact assessment dalam analisa kebijakan kesehatan. 8. Mahasiswa mampu menganalisa metode health impact assessment dalam analisa kebijakan kesehatan. 9. Mahasiswa mampu melakukan analisa lingkungan kebijakan dalam merumuskan implementasi kebijakan kesehatan. 10. Mahasiswa mampu melakukan analisa stakeholder dalam perumusan implementasi kebijakan kesehatan. 11. Mahasiswa mampu membuat rekomendasi kebijakan kesehatan. 12. Mahasiswa mampu melakukan advokasi kebijakan kesehatan. Dan 13. Mahasiswa mampu membuat polisi proyek sektor kesehatan. Adapun referensi utama dari mata kuliah analisis kebijakan kesehatan yang menjadi sumber pembahasan tadi bisa diakses pada berbagai referensi. Yang pertama, Pembina Alimukias 2014 tentang analisis kebijakan kesehatan. Kemudian yang kedua, Aswa 2012 pengantar administrasi dan kebijakan kesehatan. 3. Nota Modul 2010 kebijakan kesehatan administrasi kesehatan. Kemudian Tabrani 2008 medis sosial kebijakan dan implementasi. Kemudian kelima, Ananda dan Munir 2022 analisis kebijakan kesehatan. Kemudian Bus dan Wall 2012 Making Health Policy. Kemudian 7 Wall Health Policy and Integration Process and Power. Kemudian dan 2017 Public Policy Analysis and Introduction. Kemudian Ibu Nani Yulia Sawada Imran Rahman Nada Perkasa 2017 dalam pembelajarannya analisis kebijakan kesehatan. Selain itu, referensi lain yang bisa kita akses melalui jurnal-jurnal internasional dan jurnal nasional yang terakreditasi. Yang pertama bisa dilihat dari Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia JKKI, kemudian Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, kemudian Kesmas Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, kemudian keempat International Journal of Health Policy and Management atau IJHLPM, kemudian yang kelima Health Policy, dan keenam Health Policy and Planning. Adapun metode penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian tugas, kemudian penilaian ujian di tengah semester, dan yang terakhir adalah penilaian ujian akhir semester dengan bobot atau persentase masing-masing. Tugas 20%, kemudian ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester itu 50%. Untuk sistem pembelajaran dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode online dan offline. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu bisa menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan kuis. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran di kelas berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baiklah. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan proses perkuliahan. Sebagaimana biasa, saya akan membawakan materi perkuliahan kita hari ini tentang dasar analisis kebijakan kesehatan. Namun demikian, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan kontra perkuliahan kita. Di mana kontra perkuliahan kita yang pertama, mata kuliah ini nanti akan diampu oleh dua dosen pengajar. Salah satunya adalah saya. Kemudian dasar penilaian kita ada 3 di sini, ada nilai ujian, tugas dan kuis dengan sistematika penilaiannya seperti ini. 2 nilai tugas ditambah dengan 3 mid test, kemudian ditambah dengan 5 final test dibagi dengan 10. Itulah nilai akhir yang akan kita dapatkan. Kemudian harus ada kesepakatan kita sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita. Yang pertama terkait dengan kehadiran. Ya, prasyarat ujian untuk mengikuti ujian itu minimal 80% dan saya akan absen panggil. Yang kemudian duduk terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian keterlambatan nanti saya akan toleransi sampai 15 menit. Kemudian kalau misalnya ada yang mau izin terkait dengan sakit atau apa, bisa disampaikan ke saya dengan menunjukkan surat izin atau disampaikan kepada temannya menunjukkan surat izin dari dari dokter. Nah, itu bisa. Dari kontrak perkuliahan kita mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang tidak sepakat dengan kontrak perkuliahan kita? Sepakat. Oke, baik, terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan perkuliahan kita. Sebelum masuk ke materi inti kita, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran. Ada 3 topik tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan konsep kebijakan, kemudian kebijakan publik, kebijakan kesehatan, dan pentingnya kebijakan kesehatan, disertai dalam contoh dalam konteks kebijakan saat ini. Kemudian yang kedua, menjelaskan konsep analisis kebijakan kesehatan, kriteria dan faktor yang mempengaruhi, dan secara eksplisit akan memberikan contoh dalam konteks kebijakan saat ini. Kemudian menjelaskan tahapan, siklus, dan bentuk analisis kebijakan kesehatan. Baik, kita masuk pada poin yang pertama. Kenapa kebijakan kesehatan itu penting? Atau sebelum saya masuk di situ, ada yang bisa memberikan respon terkait kebijakan kesehatan itu apa? Atau kebijakan itu apa? Mungkin ada teman-teman sekalian yang bisa memberikan argumen. Ya. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih dalam terkait dengan analisis kebijakan kesehatan, saya mau tanya dulu ke adik sekalian. Apa itu analisis? Apa itu kebijakan kesehatan? Mungkin secara terpisah dulu, kebijakan itu apa, kesehatan itu apa? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, silakan perkenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Briana Kesyarahim. Di sini Pak mau saya berikan tanggapan tentang kebijakan. Menurut saya kebijakan itu adalah serangkaian sebuah keputusan, perencanaan dan sebuah tindakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau untuk kebijakan kesehatan itu berarti sebuah kebijakan atau perintah yang dibuat oleh pemerintah yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Oke, baik. Luar biasa jawabannya. Mungkin ada lagi yang lain? Beri aplaus dulu untuk yang memberikan. Oke, ada yang lain? Ada tanggapan yang lain? Ya, silakan. Baik, Silakan terima namanya. kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Nurul Syarafah dengan NIM 04. Menurut saya itu Pak, kebijakan kesehatan adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan sendiri itu bertujuannya untuk mempromosikan kesehatan, mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mungkin itu saja Pak. Baik. Jadi dari jawaban teman-teman tadi sudah mewakili. Jadi saya langsung pada materi selanjutnya. Jadi tanggapan yang diberikan teman-teman yang tadi itu sudah mewakili dari jawaban dari pertanyaan tadi terkait apa itu kebijakan, apa itu kesehatan, gitu ya. Jadi kebijakan itu secara singkatnya bahwa kebijakan itu adalah sejumlah keputusan yang diambil oleh mereka yang punya wewenang. Jadi kalau misalnya kesehatan itu apa? Nah, kesehatan itu kan kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa kesehatan itu suatu keadaan sejahtera fisik, mental, spiritual, ya, yang memungkinkan mereka untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi, dan itu sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Kesehatan, ya, Undang-Undang 36 tahun 2009. Yang terbaru sekarang adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, seperti itu ya. Oke. Sehingga kalau kita simpulkan tadi bahwa kebijakan kesehatan itu adalah sejumlah keputusan yang diambil oleh mereka yang punya wewenang di bidang kesehatan. Untuk apa? Nah, tadi yang disampaikan temannya, untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Yaitu dengan cara meningkatkan status kesehatan masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah memastikan akses layanan kesehatan masyarakat. Jadi tujuannya pentingnya kebijakan kesehatan itu adalah supaya masyarakat itu bisa mendapatkan akses layanan kesehatan. Kemudian mengoptimalkan penggunaan sumber daya kesehatan. Jadi pada intinya bahwa kebijakan kesehatan itu adalah merespon daripada masalah. Jadi ada masalah dulu, kemudian ada kebijakan kesehatan. Biasanya seperti itu. Nah, jadi masalah ini muncul karena persoalan seperti ini, persoalan yang ekonomi, keadilan, kesejahteraan, sehingga menimbulkan masalah kesehatan, sehingga haruslah dibuat kebijakan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Gitu, ya? Oke, sampai di sini jelas? Jelas. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis kebijakan kesehatan, maka perlu kita memperhatikan tahapan-tahapan seperti ini. Supaya kenapa? Supaya kebijakan yang kita berikan kepada masyarakat itu tepat sasaran. Oke. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi masalah. Kenapa perlu kita mengidentifikasi masalah? Supaya kita tahu tadi sasarannya siapa. Ya, kalau kita tahu sasarannya siapa, apa yang kita berikan tepat, maka itulah yang disebut dengan program efektif, kebijakannya efektif. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi siapa sasaran kita, kemudian langsung kita berikan programnya, maka kemungkinan programnya atau kebijakan yang diberikan itu tidak akan efektif atau kebijakan inefektif, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita merumuskan strateginya. Jadi setelah kita ada masalahnya, kemudian kita rumuskan strategi apa yang kita lakukan untuk mengembangkan solusi kebijakannya. Jadi kan sebelumnya kita sudah menggambarkan bagaimana siklusnya kita membuat kebijakan itu. Dan pada akhirnya masuklah pada tahapan implementasi kebijakan ini. Gitu ya. Selanjutnya, oke, saya lanjutkan di sini. Jadi ada perbedaan antara kebijakan publik, mungkin kita pernah lihat ada kebijakan publik, ada kebijakan kesehatan. Jadi kebijakan kesehatan itu adalah bagian daripada kebijakan publik. Itu dulu yang dipahami. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kebijakan publik itu ada, maka itu secara otomatis akan mempengaruhi kebijakan kesehatan. Nah, coba kalau misalnya kita lihat konteksnya saat ini, misalnya secara global, misalnya ada perang misalnya, gitu ya, ada perang, itu akan mempengaruhi dia punya kebijakan-kebijakan kesehatan. Gitu. Termasuk misalnya hubungan antara pemerintah dan swasta itu juga akan mempengaruhi kebijakan kesehatan, termasuk distribusi kewenangan. Misalnya ada pembagian tanggung jawab antar level pemerintah, misalnya dari kementerian, kemudian turun dinas kesehatan, turun dinas kesehatan kabupaten kota, maka itu akan mempengaruhi juga kebijakan, termasuk dalam hal penyusunan pelaksanaan kebijakan. Semua itu adalah bisa mempengaruhi kebijakan kesehatan. Jadi kebijakan kesehatan itu intinya adalah bagian daripada kebijakan publik, ya. Nah, sekarang apa itu kebijakan? Nah, tadi kita sudah jelaskan, ya. Saya kira saya next saja ini. Sekarang kita masuk pada kebijakan itu secara umum dibagi menjadi dua. Ada dua komponen. Yang pertama, ada kebijakan yang sifatnya substantif, ada kebijakan yang sifatnya prosedural, gitu ya. Yang mana yang dimaksud dengan kebijakan substantif? Kebijakan substantif itu adalah kebijakan yang melibatkan apa yang pemerintah lakukan. Kalau yang mana yang dimaksud dengan kebijakan yang apa yang dilakukan pemerintah, misalnya mengalokasikan manfaat dan biaya kepada masyarakat, misalnya membangun jalan raya, membayar tunjangan kesejahteraan, termasuk misalnya program apa yang sekarang yang Prabowo makan bergizi gratis. Nah, itu termasuk kebijakan yang substantif, ya. Kemudian yang kedua adalah kebijakan prosedural, berkaitan dengan bagaimana sesuatu itu akan dilakukan. Jadi ini berkaitan dengan teknisnya, gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat kebijakan itu ada yang sifatnya sudah seperti ini, kemudian diturunkan bagaimana sebenarnya prosedur pelaksanaan kebijakan itu. Sehingga kalau kita lihat di situ ada namanya juknis, petunjuk teknisnya, gitu ya. Misalnya BPJS ada petunjuk teknisnya. Semua program kebijakan dari pemerintah itu ada kebijakan proseduralnya. Dalam hal ini adalah teknik pelaksanaannya, gitu ya. Paham sampai sini? Nah, ini saya kira jelas ya. Nah, sekarang ada beberapa variabel yang menjadi penentu dalam membuat kebijakan kesehatan. Yang pertama adalah sasaran yang akan dicapai dalam kebijakan kesehatan. Siapa sasaran kita? Masyarakat. Tapi jangan kita, kalau kita membuat kebijakan itu jangan sifatnya umum, gitu ya. Apa maksudnya? Ya, misalnya sasarannya siapa? Tujuan kita apa? Misalnya kita mau menurunkan stunting. Stuntingnya pada kelompok yang mana?
pada kelompok bayi balita kan, gitu ya. Jadi saat ini kan kita fokusnya pada kelompok bayi balita, gitu. Tujuannya apa? Sasaran kita berarti siapa? Bayi balita, gitu. Atau misalnya saya kasih yang simpel begini. Kita mau mengatasi kasus aborsi misalnya. Loh, kita mau mengatasi kasus aborsi. Tapi sasaran kita siapa? Saya mau tanya dulu. Sasaran kita siapa kalau kita mau mengatasi aborsi? Remaja. Remaja itu kan kelompoknya banyak, kan begitu. Ya kan? Remaja anak SMA kan? Remaja anak kuliahan, atau remaja yang tidak sekolah. Kan kelompok remaja juga. Gitu ya. Kalau misalnya kita generalisir semua begitu, kita berikan dia kebijakan, gitu. Kita berikan dia intervensi satu untuk semua, maka itu bisa tidak efektif. Gitu ya. Misalnya kita membuat kebijakan di lingkungan kampus, akan berbeda konteksnya ketika kita buat kebijakan di lingkungan sekolah. Bagaimana kita bisa lihat misalnya, kalau anak sekolah, kemungkinan mereka masih tinggal dengan orang tuanya. Tapi kalau sudah mahasiswa, mereka kebanyakan tinggal kos-kosan, gitu kan? Sehingga kebijakannya akan beda. Mereka yang tinggal dengan orang tuanya, mereka yang tinggal kos-kosan, pengawasannya akan beda nanti. Gitu. Paham ya sampai sini? Oke. Sama juga misalnya saya kasih contoh lagi misalnya begini. Kita mau mengatasi anemia pada ibu hamil, ya. Kita mengatasi anemia pada ibu hamil, tapi oleh pemerintah dia kasih namanya obat, ya. Sebelumnya kan begitu, obat dalam bentuk tablet. Oke. Sekarang pemerintah dia kasihkan obat itu secara keseluruhan. Kelompok sasarannya adalah masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan. Dia samakan semua. Sekarang kalau kita melihat, apakah bisa efektif kalau misalnya obat itu diberikan pada kelompok mereka, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil pesisir dan kepulauan, yang mayoritas penduduknya pengetahuannya di bawah rata-rata? Bisa tidak efektif? Tidak bisa efektif. Kenapa? Karena berbeda tingkat pengetahuannya, betul. Ya, karena berbeda tingkat pengetahuannya. Bagi mereka yang tinggal di kota, mereka dikasih tablet seperti itu, mereka menyadari karena tingkat pengetahuannya mereka tahu bahwa ini untuk mengatasi anemia pada ibu hamil. Tapi orang di kampung, orang yang tingkat pengetahuannya di bawah rata-rata, pasti akan mengatakan, kenapa saya dikasih obat? Nah, saya ini tidak sakit. Akhirnya apa? Dikasih obat dari puskesmas, tiba di rumahnya, dia simpan saja di bawah lemari. Nah, akhirnya setelah dievaluasi oleh orang puskesmas, kenapa bisa program kita berikan obat tablet RT pada ibu hamil, tetapi kenyataannya di lapangan masih tinggi kasus anemia pada ibu hamil. Nah, ternyata telusuri kasusnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa diterima tiga-tiganya, sasaran perkotaan dan pedesaan, bisa diterima dan bisa efektif kebijakan itu? Maka oleh pemerintah dia buatkan seperti apa? Dia buatkan kue, gitu kan? Kalau kue kan semua bisa menerima tuh. Iya tuh, mau dia di pedesaan, mau dia di perkotaan, sama saja pasti akan menerima. Seakan-akan mereka makan kue, tetapi di kemasannya itu mereka sudah kandungannya itu sudah ada di tablet FE-nya. Gitu ya. Jadi dilihat sasarannya, karena tidak semua orang bisa menerima kebijakan yang kita berikan. Jadi penting itu kita melihat sasaran itu supaya tujuan kita bisa tercapai, gitu ya. Oke. Yang kedua, nilai-nilai. Ada perbedaan preferensi nilai, misalnya nilai sosial budaya, berbeda konteksnya budaya yang ada di perkotaan dan pedesaan, sehingga itu perlu kita pertimbangkan, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam segitiga kebijakan kesehatan, ada konten, konteks, gitu ya, ada proses, gitu. Di dalamnya ada media, gitu. Nah, nilai ini itu masuk pada aspek konteks, gitu, ya. Jadi ini bisa mempengaruhi kebijakan. Misalnya begini, saya kasih contoh lagi. Kita mau menerapkan kebijakan bahwa semua ibu yang mau melahirkan harus melahirkan di puskesmas, gitu. Kalau di kota bisa menerima itu, tapi kalau misalnya di daerah-daerah terpencil, misalnya kayak suku Banjo, yang mereka biasanya kalau melahirkan itu cukup dibantu dengan dukun, atau bahkan melahirkan sendiri, dibantu dengan suaminya sudah bisa melahirkan, gitu. Dan itu secara turun-temurun mereka lakukan itu. Tiba-tiba misalnya kita datangkan kebijakan, ibu-ibu kalau mau melahirkan di puskesmas, jangan melahirkan di rumah. Bisa nggak menerima itu? Oleh sebagian masyarakat pasti tidak akan menerima, terutama di daerah yang DTPK tadi. Maka haruslah kita carikan solusinya supaya nilai-nilai budaya itu bisa kita masuk di situ. Bagaimana caranya pemerintah? Maka dia buat kebijakan namanya mitra antara bidang dengan hukum.
bidannya bekas melahirkan sampai dia keluar bayinya. Pasca melahirkannya, mau dikasih mandi, dikasih mandi di perutnya dan seterusnya, gitu ya. Nah itu bagiannya dikasih mandi sampai 40 hari, gitu yang di kampung-kampung ya. Nah itu tugasnya dukun. Oke, karena di situ faktor risikonya sudah tidak terlalu tinggi lagi. Yang berisiko itu adalah pada saat melahirkannya, karena kemungkinan komplikasi di situ, misalnya komplikasi pendarahan dan seterusnya. Dan itu yang bisa tahu itu adalah mereka yang punya kompetensi di bidang itu, misalnya bidan. Ya, nah sehingga kebijakannya perlu memperhatikan aspek nilai ini. Oke, yang ketiga sumber dayanya. Sumber daya juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita buat kebijakan, tapi kemampuan kita tidak mencukupi untuk melakukan itu. Tidak bisa juga. Ya, misalnya kita mau buat, kita akan melakukan misalnya di puskesmas. Kita ini kenapa angka kunjungan antenatal kita rendah? Ya, kenapa imunisasi kita rendah? Maka kita buat kebijakan ini komvisif. Tapi kalau komvisif, jelaskan tenaga kesehatan kita pasti pelayanannya adalah layanan outdoor, gitu ya. Kan puskesmas itu layanannya ada dua, ada layanan indoor, ada layanan outdoor. Salah satunya misalnya komvisif outdoornya itu, ya, imunisasi, kegiatan posyandu dan seterusnya, itu layanan outdoornya, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada layanan indoornya, kan puskesmas tidak boleh kosong juga layanan di dalam puskesmasnya. Tapi di satu sisi kita juga dituntut untuk melakukan layanan outdoornya. Sekarang pertanyaannya, apakah tenaga kesehatan kita mencukupi untuk melakukan kegiatan dua-dua itu? Ataukah misalnya dipaksakan sehingga pelayanan yang ada di puskesmas menjadi tidak efektif, sehingga terjadi keluhan masyarakat, kenapa kita terlambat ditangani, kenapa dokternya belum datang, sudah jam berapa belum datang, kondisinya seperti itu, ya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan, gitu ya. Nah, belum lagi misalnya sumber daya lain. Oke. Kemudian aktornya, kemampuan aktor terlibat dalam pembuat kebijakan. Siapa aktor kita yang terlibat dalam pembuat kebijakan? Pemerintah, gitu ya. Pemerintah yang kalau misalnya di DPR siapa? Kalau di DPR komisi 9, gitu ya. Anggota komisi 9 itu yang bergerak di bidang kesehatan. Nah mereka itu adalah aktor-aktor kita yang memperjuangkan kebijakan di sektor kesehatan. Jadi kalau misalnya kita mau naikkan dia punya insentif untuk promotif preventif, yang kita harus berjuang di sini. Sehingga memang harus kita dorong orang-orang pabrikan misalnya, ya kalau bisa ada yang orang pabrikan bisa jadi anggota DPR. Nah, gitu. Terus supaya kenapa? Supaya dia memperjuangkan hak-haknya pabrikan, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diskusikan? Ada? Jelas? Oke, baik. Selanjutnya, ini adalah prosedur kita dalam membuat analisis kebijakan kesehatan. Yang pertama adalah kita mengumpulkan informasi, kemudian kita olah informasi itu, ya, menjadi temuan, kemudian kita analisis, ya, kemudian kita bisa rekomendasikan kebijakan. Kalau kita berikan contoh dalam konteks seperti saat ini, misalnya MBG misalnya, makan bergizi gratis. Kita kumpul, kenapa MBG itu ada? Kan begitu pertanyaannya. Karena setelah kita kumpulkan datanya, ternyata angka stunting kita masih tinggi, gitu ya. Nah itu kita kumpulkan dulu datanya, gitu. Setelah itu kita kelola informasinya menjadi pola dan temuan bermakna, gitu ya. Jadi kita kelola dulu ini kasus stuntingnya yang tertinggi di mana, gitu ya. Apakah di daerah Jawa atau di daerah Indonesia Timur, di daerah pesisir perkotaan, atau bahkan di perkotaan juga masih tinggi kasus stuntingnya. Nah itu kita sintesis. Kemudian kita analisis. Kenapa sebenarnya di kota juga masih tinggi kasus stuntingnya? Kenapa di kepulauan kasus stuntingnya masih tinggi? Oh, kita analisis. Oh, ternyata yang pertama, kalau di daerah DTPK itu mereka yang stunting itu mayoritasnya mereka yang ekonominya rendah, misalnya. Gitu ya. Kalau ekonominya rendah akan berdampak pada kemampuan anggota keluarga untuk menyiapkan gizi keluarga. Gitu ya. Kalau berdampak seperti itu, maka akan berdampak pada status gizinya anggota keluarga. Oke? Sehingga kalau itu terus berlanjut, maka akan berdampak pada stunting. Gitu ya. Oke. Nah, sehingga setelah kita melihat seperti itu, maka muncullah kebijakan MBG. Rekomendasi kebijakannya adalah MBG. Gitu ya. Nah, jadi tidak ujuk-ujuk begitu, langsung muncul kebijakan makan bergizi gratis. Gitu. Tapi kalau saya tanya,
Anda sepakat tidak dengan makan bergizi gratis? Tidak. Ada yang sepakat, ada yang tidak. Itu sudah wajar. Dalam kebijakan itu ada yang pro kontra. Mau kebijakan bagus apapun, pasti ada yang pro, ada yang kontra dengan kebijakan itu, tergantung pada sudut pandangnya mereka melihatnya seperti apa. Seperti itu ya. Oke? Sampai di situ paham ya? Oke. Terakhir sebagai bahan evaluasi saya untuk mengetahui apakah perkuliahan kita hari ini efektif atau tidak dan dimengerti dengan penjelasan yang saya berikan. Silakan teman-teman sekalian untuk masuk di kuisis dengan memilih yang seperti ini. Oke? Ya, baik. Sudah ya? Oke. Baik, terima kasih. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.